Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi para pendengar setia kisah misteri di channel Shyfeless Mystery, serta para pembaca yang senantiasa menanti di shyfeless.com. Pernahkah kalian merasakan hembusan angin yang tiba-tiba berubah dingin di tengah senja yang tadinya damai? Atau mendengar bisikan samar yang menggema di relung hati, memanggil nama seseorang yang seharusnya sudah kita lupakan? Terkadang, cinta yang tak terbalas bukanlah sekadar luka biasa, ia bisa menjadi benih gelap yang tumbuh merayap, menyusup ke dalam mimpi, dan mengubah rindu menjadi belenggu yang tak kasat mata. Di dalam kisah kita kali ini, ada aroma kembang kantil yang mekar di luar musimnya, ada bayangan yang mengintip dari balik kepingan kaca, dan ada doa-doa terlarang yang diteguk di tengah keheningan malam yang sunyi. Mari kita melangkah perlahan memasuki sebuah desa yang diselimuti senja. Di sana, dedaunan kelapa tampak menari tertiup angin sore dan aroma tanah basah mencoba menenangkan jiwa. Namun, jangan terkecoh oleh kedamaian itu. Di balik senyuman sopan dan kata-kata yang tertahan, ada sebuah obsesi yang sedang membara, menunggu untuk meledak menjadi malapetaka. Duduklah yang tenang, ikuti tiap liku cerita, dan rasakan sendiri hawa mistis yang perlahan merayap melingkari kalian, menyembunyikan sesuatu yang gelap di balik warna merahnya cinta. Desa Jatirejo selalu tampak damai menjelang sore. Angin lembut menggoyangkan daun-daun kelapa di sepanjang jalan, aroma tanah basah bercampur rumput yang dipotong para petani memenuhi udara. Di persimpangan dekat warung kecil Bu Sarmi, seorang pemuda berdiri sambil memegang helm di tangan, matanya tak lepas menatap arah gang kecil. Dialah Iwan, anak lelaki satu-satunya dari keluarga juragan tanah terkaya di desa itu. Rambutnya tersisir rapi, pakaian yang dikenakannya lebih bagus dari rata-rata pemuda desa. Namun di balik semua itu, wajahnya terlihat gelisah, seolah menunggu sesuatu yang sangat penting. Atau lebih tepatnya, Seseorang yang selama bertahun-tahun memenuhi pikirannya, hatinya, mimpinya. Namanya Sinta Desiana, gadis berparas cantik dengan mata bening, kulit cerah alami, dan senyum yang entah mengapa mampu meruntuhkan semua pertahanan Iwan. Sejak mereka SMP, Iwan sudah mengetahui bahwa hatinya tidak lagi bebas. Setiap kali Sinta tersenyum, Iwan merasa jantungnya serasa jatuh dari tempatnya. Namun sejak dulu pula, Sinta selalu menjaga jarak. Bukan karena membenci, tetapi karena ia punya prinsip teguh yang jarang dimiliki gadis seusianya. Ia ingin fokus belajar, menolong orang tuanya, dan mencapai masa depan sebelum memikirkan soal cinta. Hari itu, Iwan kembali sengaja melintas di depan warung Ibu Sinta, pura-pura membeli air mineral padahal hanya ingin melihat gadis itu pulang kuliah. Ia tahu Sinta bekerja paruh waktu di kafe dekat kampus setiap sore. Iwan selalu mencari kesempatan agar bisa berada di tempat yang sama, meski ia tak pernah secara terang-terangan mengakui alasannya. Tak lama kemudian, suara motor berhenti tak jauh dari situ. Seorang gadis turun, melepas helm yang cukup besar untuk kepalanya. Rambut hitam panjangnya tergerai lembut diterpa angin sore. Sinta. Iwan spontan menegakkan tubuh, pura-pura sibuk merapikan angka pada speedometer motornya padahal ia hanya gugup. Pulang, Sin, sapa Iwan dengan senyum yang sudah ia latih berulang kali di depan cermin. Sinta tersenyum sopan. Iya, Wan, mau langsung ke rumah. Tadi kafenya lagi ramai. Capek ya? Lumayan. Jawaban singkat itu saja sudah cukup membuat hati Iwan berdebar. Sinta selalu sederhana, selalu apa adanya, selalu berbeda dari kebanyakan gadis yang pernah mencoba mendekatinya. Di kampus pun ia terkenal bukan karena kecantikan saja, melainkan karena kerajinannya dan sikapnya yang tidak sombong meski menjadi primadona. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat Iwan semakin sulit melepaskan perasaan yang ia pendam selama bertahun-tahun. Kalau kamu mau, aku bisa antar pulang, ujar Iwan dengan suara pelan namun penuh harap. Seperti yang sudah berkali-kali terjadi, Sinta menolak dengan halus. Enggak usah, Wan, beneran, aku bisa sendiri.
Iwan tersenyum, menutupi rasa kecewa yang mulai naik ke dada. Baik kalau gitu, hati-hati ya. Sinta mengangguk, lalu berjalan pulang dengan langkah santai. Iwan memandangi punggung gadis itu sampai menghilang di tikungan. Perasaan hangat yang selalu ia simpan kembali tumbuh, tapi diiringi rasa sakit yang sama, rasa cinta yang tak pernah berbalas. Sejak ia kecil, Iwan terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Motor bagus, pakaian bagus, bahkan tanah dan sawah yang diwariskan turun-temurun dari leluhurnya. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia miliki, sekeras apapun ia berusaha, hati Sinta. Itulah yang membuat perasaannya kepada Sinta menjadi begitu rumit. Ia tidak terbiasa menghadapi penolakan. Tapi ketika yang menolaknya adalah gadis yang paling ia cintai, rasanya jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Iwan sering mengingat kembali saat-saat SMP, ketika ia dan Sinta sering dipasangkan guru untuk mengerjakan tugas kelompok. Sinta selalu sopan, bekerja keras, tidak banyak bicara, dan tidak pernah mencoba menggoda atau menarik perhatian. Justru karena kesederhanaan itulah Iwan jatuh hati. Sekarang, mereka sudah dewasa, sudah kuliah, namun perasaan Iwan tidak pernah berubah. Kalau saja dia mau memberiku kesempatan, gumam Iwan sambil menatap langit senja. Namun kesempatan itu tak pernah datang. Di rumah Sinta, senja menjingga memantul di dinding papan rumah sederhana milik keluarganya. Ayahnya baru pulang dari sawah, sementara ibunya sedang menata makanan di warung kecil depan rumah. Mereka bangga pada Sinta. Meski hidup sederhana, Sinta rajin belajar hingga bisa masuk perguruan tinggi. Ia bekerja part-time pun bukan karena disuruh, melainkan karena tidak ingin membebani orang tua. Kedua adiknya masih sekolah, jadi ia ingin membantu sebisanya. Sebaliknya, Iwan memiliki segalanya dalam hal materi. Namun perbedaan status itu tidak pernah membuatnya sombong. Semua orang di desa tahu bahwa Iwan anak baik yang tak pernah berkata kasar, apalagi bertindak seenaknya. Tetapi, cinta tidak peduli siapa kaya siapa miskin. Dan sayangnya bagi Iwan, cinta juga tidak bisa dipaksakan. Malam itu, Iwan duduk sendirian di kamarnya. Lampu temaram tak mampu menyembunyikan tatapan kosongnya. Ia memandangi foto Sinta yang diambil secara diam-diam saat acara desa setahun lalu. Sinta tersenyum di foto itu, senyum yang selalu membuat Iwan sulit tidur. "Kenapa kamu gak lihat aku, Sin?" bisiknya lirih. Ia tahu Sinta memang tidak menolak karena membenci. Gadis itu hanya fokus pada masa depan. Tapi itu tidak membuat sakit di dada Iwan berkurang. Justru ia semakin terobsesi, semakin takut kehilangan, semakin ingin memiliki Sinta, meski ia tahu itu salah. Namun semuanya berubah pada malam ketika ia tanpa sengaja membaca komentar seseorang di akun media sosial Sinta. "Kok sering pulang bareng cowok ya? Pacarmu ya?" Komentar itu seperti kilat yang menyambar kepala Iwan. Berhari-hari ia merasa sesak, mencurigai siapa lelaki itu, hingga akhirnya ia melihat sendiri, Sinta diantar pulang oleh Randy, seorang pria dewasa yang berpenampilan rapi dan terlihat mapan. Sejak malam itulah, benih cemburu yang selama ini terpendam mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Iwan tahu, jika ia tidak memiliki Sinta, maka ia akan kehilangan selamanya. Dan kehilangan itu adalah hal yang paling ia takuti. Ia menggenggam foto Sinta, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan keputusasaan yang begitu dalam, keputusasaan yang nanti akan membawanya ke jalan kelam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hawa kota terasa berbeda dari desa, lebih panas, lebih bising, dan lebih menuntut. Namun bagi Sinta Desiana, suara klakson, aroma asap knalpot, dan ramainya jalanan adalah bagian dari perjalanan barunya. Setelah lulus bersama sahabat dekatnya, Wulan, mereka berdua memutuskan untuk merantau ke kota mencari pekerjaan. "Capek juga ya, muter-muter dari pagi," keluh Wulan sambil mengibaskan jilbabnya pelan. "Iya, Lan, tapi kita nggak boleh nyerah.
jawab Sinta, tetap dengan nada optimis meski cuacanya menyengat. Keduanya berjalan menyusuri trotoar, membawa map berisi lamaran kerja. Sinta memeluk map itu rapat-rapat, takut terbang tertiup angin. Mereka sudah mendatangi beberapa kantor hari itu, namun belum ada yang memberi kepastian. Sinta tahu hidup tidak akan mudah. Ia sudah terbiasa bekerja keras. Namun di kota, semuanya terasa 2 kali lipat beratnya. Saat kelelahan mulai menguasai, mereka melihat masjid besar di ujung jalan. Istirahat dulu, yuk, Sin. Kita salat juga, ajak Wulan. Sinta mengangguk setuju. Di teras masjid yang sejuk, mereka duduk beberapa menit untuk menenangkan diri. Angin dari kipas besar di atas kepala terasa seperti anugerah di hari panas itu. Setelah selesai salat dan minum dari botol kecil yang mereka bawa, keduanya keluar dari masjid. Jalanan kembali menyambut dengan hiruk-pikuknya. Mereka melanjutkan perjalanan, tanpa tahu bahwa hanya beberapa puluh langkah ke depan, takdir mereka akan berubah. Ketika mereka menyeberang di pertigaan, sebuah mobil melaju cukup cepat melewati genangan air sisa hujan pagi tadi. Cemplaar, air terciprat deras, mengenai rok dan kaki Sinta. "Woi, Mas, hati-hati," teriak Sinta spontan, refleks menepuk rok yang basah. Mobil itu berhenti mendadak beberapa meter di depan mereka. Dari dalam keluar seorang lelaki muda, berpakaian rapi dengan kemeja biru muda. Rambutnya tertata, wajahnya bersih, dan langkahnya mantap. Dengan wajah menyesal, lelaki itu mendekati mereka. "Maaf banget, Mbak. Saya bener-bener nggak sengaja. Saya buru-buru, tapi saya harusnya lebih hati-hati," ucapnya tulus. Sinta tiba-tiba jadi gugup. Mata lelaki itu bertemu dengan matanya, dan untuk sesaat waktu seakan berhenti bergerak. Wajah lelaki itu teduh, suaranya lembut, dan sorot matanya hangat. Wulan memandang Sinta lalu memandang lelaki itu. "Iya, Mas, lain kali hati-hati, ya," kata Wulan dengan nada agak tegas. "Iya, Mbak, sekali lagi maaf," jawab lelaki itu sambil menunduk hormat. Awalnya Sinta ingin marah, tetapi melihat ketulusannya, ia tidak enak hati. "Ya, nggak apa-apa, Mas. Cuma kaget aja," jawab Sinta sambil tersenyum canggung. Lelaki itu kemudian memperkenalkan diri. "Nama saya Randy," ujarnya sambil mengulurkan tangan. Sinta ragu sejenak lalu menyambut ulurannya. "Sinta, ini Wulan, sahabat saya." Tak ada yang tahu bahwa jabatan tangan sederhana itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang mengubah takdir. Randy yang melihat mereka kesusahan menawarkan bantuan. "Kalian lagi nyari kerja?" tanyanya sambil melirik map lamaran yang dibawa Sinta. "Iya, Mas," sahut Wulan. "Dari tadi muter-muter nggak ada panggilan." Randy tersenyum kecil. "Kantor saya kebetulan butuh 2 sekretaris baru. Kalau kalian mau, kalian bisa coba apply ke sana. Besok pagi datang aja, nanti saya bantu masukin ke HRD." Sinta dan Wulan saling pandang, syok sekaligus tidak percaya. "Mas, serius?" tanya Sinta ragu. "Iya, saya cuma bantu. Soal diterima atau tidak, tetap keputusan HRD ya," jawab Randy sopan. Meski begitu, nada suaranya menenangkan. Tidak ada kesan menggoda atau memanfaatkan kesempatan. Ia terlihat tulus ingin membantu. Setelah bertukar nomor ponsel, mereka berpisah. Namun sejak pertemuan itu, hati Sinta berdebar-debar dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Malamnya, saat Sinta hendak mencuci pakaian, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. "Halo, halo, ini Sinta." Suara itu lembut, dewasa, hangat. "Ini Randy, yang tadi siang." Wajah Sinta langsung memerah. Wulan yang sedang menyisir rambutnya ikut melirik penasaran sambil menahan tawa. "Oh, iya, Mas. Ada apa ya?" "Enggak ada apa-apa, cuma mau memastikan kalian dapat alamat kantor saya. Besok jangan telat, ya." Sinta tidak mengerti kenapa jantungnya ikut berdetak lebih cepat. Percakapan itu hanya 5 menit. Tetapi entah kenapa,
malam itu Sinta sulit tidur. Suara Randy terngiang-ngiang di telinganya seperti melodi yang menenangkan. Keesokan harinya, Sinta dan Wulan datang ke kantor tempat Randy bekerja. Sebuah gedung 3 lantai yang bersih dan modern. Mereka bertemu beberapa staf HRD, menyerahkan berkas lamaran, lalu diwawancara singkat. Beberapa hari kemudian, telepon itu datang. Mereka diterima. Sin, kita diterima, kita kerja kantoran. Sin, ya Allah. Akhirnya, pekik Wulan sambil memeluk Sinta. Sinta sendiri terkejut sekaligus bahagia. Ia tak pernah menyangka hidupnya berubah secepat itu. Hari pertama kerja, Randy sering memerhatikan Sinta dari kejauhan. Ia tidak mengganggu, tidak mendekat berlebihan. Namun bagaimana ia berbicara, bagaimana ia tersenyum, bagaimana ia menatap, semuanya terasa berbeda. Sinta tidak buta. Ia tahu Randy tertarik padanya. Dan ia sendiri mulai merasakan hal yang bukan sekadar kekaguman. Randy tidak pernah menuntut. Ia hadir pelan-pelan, seperti angin sejuk yang datang tanpa meninggalkan beban. Di mata Sinta, Randy bukan hanya tampan dan mapan, tetapi juga dewasa, sabar, dan sopan. Seseorang yang terlihat jelas siap berkomitmen. Hingga suatu malam, Randy mengajak Sinta bertemu di sebuah kafe kecil yang temaram. Wangi kopi memenuhi ruangan, lampu kuning redup memantulkan cahaya hangat ke wajah Sinta. Randy tampak gugup meski berusaha tenang. Sin, ada yang ingin aku bicarakan. Sinta diam, menunggu. Randy menatap matanya lama, tatapan yang membuat Sinta ingin menunduk namun tidak mampu berpaling. Aku suka sama kamu, ucapnya pelan tetapi sangat yakin. Sejak hari pertama kita ketemu, aku ngerasa ada sesuatu di hati aku. Kamu sederhana, tulus, sopan, dan entah kenapa aku nyaman kalau dekat kamu. Sinta terdiam, jantungnya berpacu. Suasana seakan berhenti berjalan. Aku serius sama kamu. Kalau kamu mau, aku ingin kamu jadi pacar aku. Tangan Randy gemetar sedikit ketika ia meraih tangan Sinta. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta merasakan hatinya benar-benar disentuh. Pelan, hampir berbisik, ia berkata, "Aku mau, Ren." Ucapan itulah yang akan mengubah seluruh hidup mereka. Dan tanpa mereka sadari, jauh di kampung sana, seseorang mendengar kabar kebahagiaan itu, dan hatinya hancur berkeping-keping. Cinta baru telah tumbuh, namun cinta lama yang tak pernah padam mulai berubah menjadi api yang membakar. Kabar kedekatan Sinta dan Randy menyebar pelan-pelan di antara warga desa. Bukan gosip besar, tetapi cukup untuk sampai ke telinga seseorang yang selama ini menyimpan harapan terlalu lama, Iwan. Saat itu, Iwan baru pulang dari sawah tempat ayahnya memeriksa lahan yang disewakan kepada petani. Meski Iwan jarang bekerja langsung, ia sesekali ikut ayahnya hanya untuk menghabiskan waktu. Namun hari itu berbeda. Langkahnya terasa lebih ringan ketika ia berjalan pulang sambil membawa tas kecil. Dalam benaknya, ia membayangkan Sinta yang sebentar lagi akan pulang dari perantauan. Ia berharap Sinta punya kabar baik tentang pekerjaan, atau setidaknya ia rindu melihat senyum itu. Tapi begitu sampai di depan rumah, ia melihat dua tetangga sedang berbincang. Iya, Sin itu sekarang pacaran sama cowok kota. Masnya cakep banget, rapi, kayak orang kantoran. Gila ya, cepet bener. Padahal dulu saya kira paling nanti sama Iwan. Lah, Iwan tuh dari dulu suka sama dia. Tapi Sinta mah pinter, masa iya mau sama orang kampung? Dapetnya orang kota jelas lebih mapan. Iwan berhenti berjalan, kakinya seakan terpaku di tanah. Nafasnya tercekat, dunia di sekelilingnya mendadak senyap. Apa? Tadi mereka bilang apa? Suara itu hanya keluar dalam pikirannya. Tetangganya melanjutkan, masih belum sadar bahwa Iwan sudah berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Kemarin ada yang lihat, si cowok kota itu nganter Sinta sama bapak ibunya. Kayaknya calon mantu. Cocok sih. Sinta kan cantik banget. Wajar kalau dapet orang kota. Dek.
Hati Iwan seperti dipukul benda keras. Ia mengambil langkah mundur tanpa sadar. Sesak, sakit, bingung. Perasaan itu datang bersamaan dan mengacaukan benaknya. Ia cepat-cepat masuk rumah sebelum mereka menyadari kehadirannya. Di dalam, Iwan duduk di kursi kayu ruang tamu, wajahnya pucat. Ibunya sempat memanggilnya, tapi ia tidak menjawab. Kalimat itu terus menggema di telinganya. Pacaran, orang kota, calon mantu, Sinta. Malam itu, Iwan tidak bisa tidur sama sekali. Ia mengurung diri di kamar, lampu dimatikan, hanya ditemani cahaya layar ponselnya yang menampilkan foto Sinta. Foto Sinta saat memakai toga, saat bekerja di kafe, saat tersenyum bersama Wulan. Ia menyimpan semuanya, tanpa sepengetahuan siapapun. Kenapa, Sin? Suara berat itu pecah di antara kegelapan kamar. Seluruh ingatan tentang Sinta berputar seperti pusaran yang tidak mau berhenti. Dari saat mereka SMP, duduk sebangku, bekerja kelompok bersama, hingga saat ia sering mengantar Sinta pulang saat hujan turun. Namun semua itu seolah tidak berarti apa-apa. Ia membayangkan Sinta duduk dengan laki-laki lain, tertawa dengan laki-laki lain, tersenyum kepada laki-laki lain, dan yang terburuk, menggenggam tangan laki-laki lain. Bayangan itu menghantam dadanya seperti palu. Harusnya itu aku, kenapa bukan aku? Air matanya jatuh untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Ia tidak menangis keras, tetapi diam, air mata mengalir begitu saja, menandakan sakit yang paling dalam. Iwan tidak terbiasa merasakan penolakan. Tetapi Sinta bukan sekadar cinta. Ia adalah seluruh dunia Iwan. Dan kini dunia itu direbut oleh seseorang yang bahkan belum ia kenal. Hari-hari berikutnya, Iwan berubah menjadi seseorang yang berbeda. Ia jarang keluar kamar, makan hanya beberapa sendok. Rambutnya yang rapi menjadi kusut. Tubuhnya mulai kurus. Ayah dan ibunya khawatir melihat perubahan itu. Iwan, kamu kenapa? Badanmu makin kurus, tanya ibunya sambil membawa makanan. Gak apa-apa, Bu, aku cuma capek, jawab Iwan singkat, walau jelas ia tidak baik-baik saja. Ayahnya ikut duduk di tepi ranjang. Wan, kalau ada apa-apa sama anak gadis itu, ya sudahlah. Rezeki dan jodoh itu sudah ada yang ngatur. Iwan terdiam. Bapak dulu juga pernah gagal sama cinta pertama, lanjut ayahnya. Tapi akhirnya bertemu ibumu. Hidup kadang justru lebih baik dari apa yang kita inginkan. Tapi kata-kata itu tidak bisa menembus kekacauan di dalam kepala Iwan. Bagaimana mungkin ia bisa merelakan seseorang yang telah ia cintai begitu lama? Seseorang yang ia jaga dari jauh. Seseorang yang ia letakkan terlalu tinggi dalam hidupnya. Bagi Iwan, Sinta bukan hanya gadis yang ia suka. Sinta adalah masa depan yang ia bayangkan. Harapan yang ia pegang bertahun-tahun. Hilangnya Sinta berarti hilangnya masa depan. Suatu malam, saat mencoba mengisi kekosongan hatinya, Iwan membuka akun media sosial Sinta. Ia melihat foto-foto terbaru Sinta bersama teman kantor. Lalu ia scroll lebih jauh. Sampai akhirnya, ia melihat sebuah foto yang membuat dadanya benar-benar hancur. Sinta duduk bersama seorang pria, Randy, di sebuah kafe. Sang pria merangkul bahu Sinta ringan, dan Sinta tersenyum malu-malu. Senyum itu, senyum yang selalu ingin ia lihat. Senyum yang tidak pernah ia dapatkan. Tangan Iwan gemetar, matanya memanas, dadanya sakit seperti tercabik. Sinta, suara itu pecah lagi, lebih hati-hati, lebih menyedihkan. Ia memukul dadanya sendiri, mencoba meredakan rasa sakit yang tidak mampu ia kendalikan. Namun semakin ia berusaha, semakin dalam luka itu menusuk. Beberapa hari kemudian, kabar pertunangan Sinta dan Randy semakin kuat terdengar. Warga desa membicarakannya dengan antusias. Calon mantu idaman, Randy itu mapan, pantas buat Sinta. Kalau sama Iwan mah, biasa aja. Dan kalimat terakhir itu menghantam Iwan paling keras. Suatu sore, ia berjalan pulang melewati batas desa. Ia ingin menenangkan pikiran.
Namun yang ia dapatkan justru lebih banyak bisikan yang menusuk. Iwan kasihan, ya, dari dulu suka sama Sinta, tapi kalah sama orang kota. Ya begitulah, nasib. Iwan berjalan cepat, berusaha menutup telinganya. Namun suara-suara itu terus menghantuinya. Malam itu, Iwan duduk di ranjang, menatap gelap. Hatinya bukan hanya hancur, ia mulai kehilangan kendali. Aku nggak bisa gini, aku nggak bisa kehilangan dia. Dalam keputusasaan, Iwan mencari-cari sesuatu yang bisa menenangkan hatinya. Ia membuka internet, mengetik hal-hal aneh, cara mengembalikan cinta, cara memikat hati, cara membuat seseorang kembali. Langit sore itu terlihat lebih kelabu dari biasanya. Angin berhembus dari arah utara membawa aroma lembab dari rawa-rawa pinggir desa. Daun-daun bambu berdesir perlahan, seperti membisikkan sesuatu kepada angin. Warga desa sebagian besar sudah masuk ke rumah, menyalakan lampu-lampu redup, dan bersiap menghadapi malam yang terasa lebih pekat dari biasanya. Di tengah suasana itu, Iwan menyalakan motor tanpa berpikir panjang. Pikirannya penuh oleh bayangan Sinta yang tersenyum kepada lelaki lain. Dadanya bergemuruh seperti ingin pecah. Ia tidak lagi berpikir jernih, yang ia tahu hanya satu hal. Aku harus melakukan sesuatu, apapun caranya. Ia menggenggam kertas alamat yang ia dapat dari internet, alamat seorang ahli spiritual yang terkenal mampu melakukan pelet kembang kantil. Sebuah ritual pemikat yang katanya bisa membuat siapapun bertekuk lutut. 4 jam perjalanan bukan jarak yang dekat, tetapi Iwan tidak peduli. Ia menekan gas motor kuat-kuat. Angin malam menerpa wajahnya, membuat matanya perih. Namun justru rasa perih itulah yang membuatnya merasa hidup. Perjalanan menuju rumah Pak Joko tidak mudah. Jalanan berliku menembus hutan pinus dan perbukitan. Kiri kanan hanyalah pepohonan tinggi dan suara jangkrik. Semakin jauh, semakin hening suasananya. Kegelapan malam seolah menelan jalanan yang hanya diterangi sinar lampu motor Iwan. Sesekali ia merasa ada sosok yang mengintip dari balik pepohonan. Entah itu bayangannya sendiri atau sesuatu yang lain, ia tidak tahu. Tetapi anehnya, ia tidak takut. Ia terlalu larut dalam sakit hatinya untuk merasa takut. Setelah menempuh jalan yang panjang, akhirnya ia melihat sebuah rumah bambu berdiri sendirian di tengah bukit kecil. Rumah itu sederhana, namun terkesan tua dan angker. Atapnya dari rumbia, dan lampunya hanya satu, lampu teplok yang berayun pelan tertiup angin. Iwan menelan ludah. Inikah tempatnya? Ia memarkirkan motor dan berjalan mendekat. Baru beberapa langkah ia mengetuk pintu. Tok. Tok, tok, suara batuk tua terdengar dari dalam. Sesaat kemudian pintu terbuka. Muncul sosok lelaki berusia sekitar 60 tahun, rambut putih berantakan, mata tajam namun kelam. Wajahnya halus tapi penuh garis pengalaman. Silakan masuk, ucap lelaki itu rendah. Iwan langsung tahu, inilah Pak Joko, orang yang dicari banyak orang diam-diam. Rumah itu hanya diterangi api kecil dari lampu minyak. Bau kemenyan samar-samar tercium. Di sudut ruangan, terdapat rak kayu berisi botol-botol kecil, bunga-bunga kering, dan kain mori. Di tengah ruangan ada tikar anyaman bambu yang sudah kusam. Iwan duduk perlahan, tangannya dingin, pikirannya kacau. Pak Joko menatapnya lama, seolah membaca isi hatinya. Jadi, apa maksud kedatanganmu? Tanyanya. Iwan menunduk, suaranya serak. Saya ingin seseorang jatuh cinta pada saya. Seseorang yang sudah saya cintai lama. Saya ingin pakai ajian kembang kantil. Pak Joko menghela napas pelan. Jalan yang kau pilih bukan jalan yang ringan, nak. Sekali kau masuk, tidak ada jalan pulang tanpa konsekuensi. Iwan menggigit bibirnya. Saya rela melakukan apa saja. Mata Pak Joko menyipit. Ia tak menjawab langsung. Ia menatap wajah Iwan lama, seolah menilai apakah pemuda itu benar-benar siap atau hanya terbawa emosi. Akhirnya ia berkata, kalau begitu, kau harus menjalani puasa mutih 7 hari 7 malam. Hanya makan nasi putih dan minum air putih.
Tidak boleh yang lain. Iwan mengangguk cepat. Baik, kau juga harus tinggal di sini selama ritual. Tidak boleh pulang. Iwan kembali mengangguk. Setelah itu, baru aku bisa lakukan prosesi pelet kembang kantil. Tapi perlu kau tahu, ini bukan sekadar mantra. Ini melibatkan dunia yang tidak kelihatan. Setiap permintaan selalu ada harga. Namun Iwan sudah tidak peduli. Yang ia dengar hanya, Sinta akan kembali. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Ini, untuk mahar. Pak Joko menerima tanpa bicara, lalu berdiri. Kalau begitu, mulai besok kau puasa mutih. 7 hari itu adalah masa paling berat bagi Iwan. Setiap pagi, nasi putih hambar menjadi satu-satunya yang bisa ia makan. Malamnya ia hanya meminum air putih beberapa teguk. Tubuhnya lemas, kepalanya ringan, dan pikirannya mulai berputar. Sesekali ia mendengar suara langkah di luar rumah, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Kadang terdengar desahan atau bisikan dari arah pintu belakang. Bahkan suatu malam, ia melihat sosok hitam berdiri di balik jendela bambu. Namun Pak Joko hanya berkata, "Itu biasa, mereka hanya memperhatikanmu." Hari demi hari, kekuatan tubuh Iwan hampir habis. Namun semangatnya justru semakin membara. Rindu kepada Sinta membuatnya kuat. "Untukmu, Sin, aku rela apa saja." Pada malam ke-7, Pak Joko mengetuk pintu kamar. Waktunya mandi suci. Iwan mengikuti lelaki tua itu ke belakang rumah, di mana terdapat kendi besar berisi air kembang 7 rupa dan beberapa lembar daun. Malam gelap, hanya diterangi rembulan setengah. Sebelum ritual dilakukan, tubuhmu harus dibersihkan agar energi mudah masuk. Pak Joko mulai mengguyur Iwan dengan air kembang sambil melantunkan doa dan mantra dalam bahasa Jawa halus yang terdengar kuno. Air itu terasa bukan sekadar dingin. Saat menyentuh kulit, tubuh Iwan merinding hebat. Ada hawa lain yang mengalir masuk. Setelah selesai, Iwan dibawa ke ruang belakang, ruangan yang lebih gelap, berisi sesajen, dupa, dan sebuah mangkuk putih. Di tengah ruangan terhampar kain mori putih bersih. "Duduk," perintah Pak Joko pelan. Iwan duduk bersila. Pak Joko mengambil 2 kuntung kembang kantil, mengolesinya dengan minyak misik beraroma tajam, lalu berkata, "Mana foto targetnya?" Dengan tangan gemetar, Iwan menyerahkan foto Sinta, foto yang sering ia pandangi diam-diam. Pak Joko meletakkan foto itu di mangkuk bersama 2 bunga kantil. Lalu ia mulai membaca mantra panjang. Suara mantranya rendah, bergetar, tetapi tajam. "Siang tak buji ngalangkah gantil melati. Kang dadi kersaku. Kelem tak tresnani nambango ing jero ati. Jabang bayin Sinta Desiana." Mantra itu diulang 77 kali. Setiap kali mantra diucapkan, angin dingin tiba-tiba masuk ke ruangan, padahal semua pintu tertutup. Api dupa berkedut kuat, dan tubuh Iwan serasa diselimuti hawa yang tidak wajar. Di putaran ke-50, Iwan mulai merinding begitu kuat hingga bulu kuduknya berdiri semua. Ada sesuatu yang melintas di belakangnya, bayangan, atau mungkin sosok lain. Di putaran ke-70, kepala Iwan terasa berat. Dadanya bergetar, suhu ruangan semakin dingin, dan ketika mantra ke-77 diucapkan, DORRR, hembusan angin kuat menerpa wajah Iwan dari arah yang tidak masuk akal. Seolah angin datang dari dalam tanah. Dupa padam seketika, lampu berkedip-kedip, ruangan seolah bergoyang pelan. Pak Joko menutup ritual dengan menarik napas dalam-dalam. Ia lalu mengambil kembang kantil dan foto itu, membungkusnya dengan kain mori, lalu mengikatnya. Ia menyerahkan bungkusan itu kepada Iwan. "Bawa ini, kuburkan di depan rumahnya pada malam Jumat Legi." Iwan menggenggam bungkusan itu erat-erat, meski keringat dingin membasahi tubuhnya. "Kalau sudah kau kubur, tunggu saja. Dalam 7 hari, hatinya akan berubah." Iwan mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak patah hati, ia tersenyum, senyum tipis yang bercampur lega dan kegilaan. "Sinta, kamu akan kembali." Ia tidak tahu bahwa pada malam itulah,
hidupnya, dan hidup Sinta mulai berjalan ke arah yang jauh lebih gelap. Hari-hari berjalan seperti biasa bagi Sinta. Ia bekerja di kantor, tertawa bersama Wulan, sesekali bertemu dengan Randy yang selalu memberikan perhatian hangat. Namun ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan. Awalnya perubahan itu kecil, sekadar rasa gelisah yang datang di malam hari. Sinta tidak bisa tidur, padahal tubuhnya lelah. Ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasi dari sudut kamar kosnya. Kadang ia merasa seperti dipanggil, tetapi saat ia bangun, Wulan tidur pulas tanpa gangguan. Namun perlahan, kegelisahan itu semakin menjadi. Suatu malam, Sinta terbangun tanpa alasan, jantungnya berdetak cepat. Udara kamar terasa berat. Dari sudut ruangan yang gelap, ia merasa ada sosok berdiri diam. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya melihat. Ia mengucek mata, mencoba memastikan bahwa pikirannya hanya bermain-main. Tetapi sosok itu tetap ada. Bayangan tinggi, wajah samar, tapi tubuhnya, begitu ia perhatikan, semakin jelas. Itu adalah sosok Iwan. Iwan, gumam Sinta, suaranya bergetar. Namun saat ia mengedip, sosok itu menghilang seperti asap tertiup angin. Sinta terdiam lama, tubuhnya gemetar. Ia menatap Wulan yang masih tidur, mendengkur pelan tanpa menyadari apapun. Mungkin aku halusinasi karena capek, pikir Sinta mencoba menenangkan diri. Tapi malam-malam berikutnya membuktikan bahwa ini bukan sekadar kelelahan. Perubahan pertama yang terlihat nyata adalah Sinta mulai sering melamun. Di kantor, ia menatap komputer tanpa sadar. Randy beberapa kali memanggilnya, namun ia baru sadar setelah dipanggil 2 atau 3 kali. Sinta, kamu nggak apa-apa? Tanya Randy dengan khawatir. Ah, iya, maaf, Ren, lagi mikirin sesuatu. Mikirin apa? Kerjaan? Atau ada masalah di kos? Sinta tersenyum samar. Nggak apa-apa kok. Namun hatinya berdebar aneh. Ia merasa sedang memikirkan seseorang, tapi ia sendiri bingung siapa. Nama itu ingin keluar, tapi ia menahannya. Nama yang seharusnya tidak ia pikirkan lagi. Nama yang hampir ia lupakan karena kesibukan di kota. Nama itu adalah Iwan. Perubahan berikutnya datang dalam bentuk mimpi-mimpi yang aneh. Hampir setiap malam, Sinta bermimpi berada di jalan desa, berdiri di tepi sawah yang diterangi bulan purnama. Di kejauhan, ia melihat seseorang berjalan perlahan ke arahnya. Pria itu berdiri di hadapannya, tersenyum. Dan itu adalah Iwan. Namun yang membuat Sinta ketakutan adalah bagaimana wajah Iwan terlihat bukan wajah manusia biasa. Matanya gelap, terlalu gelap. Senyumnya terlalu lebar. Tubuhnya terlalu pucat. Sinta ingin berlari, tetapi kakinya tidak bergerak. Iwan mendekat. Suara parau namun lembut mengalun. Sin, kamu kangen aku, kan? Saat Iwan menyentuh pipinya, Sinta terbangun sambil teriak. Wulan yang panik langsung duduk di sampingnya. Sin, astagfirullah, kamu kenapa? Sinta terisak. Aku mimpi Iwan. Wulan mengangkat alis. Iwan, teman kampungmu itu? Sinta mengangguk dengan sorot mata bingung dan ketakutan. Dia ada di mimpi aku. Wulan memeluknya, menepuk punggungnya lembut. Mungkin kamu kangen rumah, kangen masa lalu. Tapi Sinta tahu mimpi itu terasa terlalu nyata, terlalu hadir, terlalu dalam. Kondisi Sinta semakin aneh dalam beberapa hari. Ia mulai sering senyum sendiri ketika ponselnya berbunyi. Wulan mengira itu dari Randy, tetapi saat ia mencuri lihat, ia kaget. Itu adalah pesan dari Iwan. Wulan heran. Kalian masih kontak-kontakan? Sinta sebenarnya juga bingung. Ia tidak ingat kapan memberikan nomor barunya kepada Iwan. Namun setiap pesan Iwan membuatnya merasa bahagia. Ada sesuatu yang menenangkan dan membuat hatinya berdebar aneh. Padahal pesan Iwan sederhana. Kamu lagi apa, Sin? Kamu sudah makan? Kamu capek? Istirahat ya. Namun sesederhana itu,
hati Sinta menjadi hangat, sekaligus hancur dan kacau. Ia mulai merindukan Iwan tanpa alasan. Bahkan ketika Randy mengajak makan malam, Sinta menjadi dingin dan tidak fokus. "Sin, aku ngomong dari tadi kamu kok bengong?" tanya Randy kesal bercampur khawatir. "Iya, maaf, Ren, aku lagi nggak enak badan." Sinta mencoba tersenyum, tapi hatinya sedang tidak berada di sana. Hatinya melayang jauh ke desa, ke tempat seseorang yang seharusnya tidak ia pikirkan lagi. Randy merasakan ada yang salah, tetapi ia tidak tahu apa itu. Semakin lama, gangguan semakin parah. Di malam hari, bayangan putih sering muncul masuk ke kamar kos. Kadang duduk di kursi, kadang berdiri di sudut ruangan, kadang berdiri tepat di samping tempat tidur. Sinta beberapa kali menjerit dan membuat Wulan terbangun kaget. "Sin, apa lagi? Kamu lihat apa lagi? Itu, Iwan. Dia di situ, Lan." Dia senyum ke aku. Wulan menatap sudut ruangan itu, tidak ada siapapun. "Sin, kamu halusinasi. Kamu kecapean. Ayo tidur lagi." Namun bagi Sinta, itu bukan halusinasi. Ia melihat Iwan jelas seperti melihat manusia hidup. Setiap kali muncul, Iwan berkata, "Sin, pulanglah. Sin, aku kangen. Sin, kamu milikku." Atau lebih mengerikan lagi, "Jangan sama dia, kamu cuma boleh sama aku." Suara itu tidak bergema, tidak melengking. Suaranya lembut dan tenang, justru seperti suara yang ingin didengarnya. Dan itu yang membuat semuanya semakin salah. Puncaknya terjadi ketika Sinta mulai tidak bisa lagi menyembunyikan perubahan dalam dirinya. Suatu malam, Wulan terbangun karena mendengar suara Sinta tertawa. Tawa pelan, tetapi bernada disturb, seperti orang yang sedang berbicara dengan bayangan. Wulan menoleh. Sinta duduk di tepi ranjang dalam gelap, matanya terbuka lebar. "Sin, kamu kenapa?" Sinta menoleh pelan, bibirnya tersenyum aneh. "Iwan di sini, Lan. Dia datang buat aku." Wulan merinding seketika. "Sin, kamu jangan kayak gitu. Nggak ada siapa-siapa." Sinta berdiri, mengambil langkah pendek seperti orang kesurupan. "Iwan, aku kangen, jangan pergi." Lalu tubuhnya ambruk pingsan. Wulan menjerit memanggil tetangga kos. Sinta akhirnya dibawa ke klinik kecil terdekat. Namun dokter hanya bilang Sinta kelelahan dan stres. Padahal Wulan tahu ini bukan stres biasa. Sesuatu sedang menguasai Sinta. Esoknya, Wulan memutuskan membawa Sinta pulang ke kampung. Sesampainya di rumah, Sinta tiba-tiba berlari keluar, tanpa aba-aba. Ia menuju rumah Iwan. "Assalamualaikum, Iwan." Suaranya serak namun penuh harap. Iwan membuka pintu. Begitu melihat wajah Sinta, yang tiba-tiba datang, pucat, lemah, tapi tersenyum, ia langsung terdiam. Sinta memeluknya erat, tubuhnya gemetar. "Iwan, aku kangen." Iwan terpaku, hatinya melompat girang. Pelet itu berhasil. Yang ia tidak tahu adalah, hal yang berhasil bukan hanya peletnya. Ada sesuatu lain yang ikut datang bersama Sinta. Sosok yang tidak ia lihat tapi mengikuti Sinta kemanapun ia pergi. Dan kebahagiaan kecil itu adalah awal dari bencana yang jauh lebih besar. Sejak kembali ke kampung, keadaan Sinta tampak memburuk dari hari ke hari. Awalnya keluarga mengira kelelahan dan tekanan pekerjaan di kota membuat Sinta drop, tetapi gejalanya terlalu aneh untuk dijelaskan oleh logika. Sinta semakin sering berbicara sendiri. Kadang tertawa kecil tanpa sebab, kadang menangis terseduh-seduh seperti anak kecil kehilangan sesuatu. Wulan yang ikut mengamati dari dekat selalu merasa merinding setiap kali melihat perubahan drastis itu. Tetapi semua orang mengira ini hanyalah tekanan mental akibat pekerjaan dan masalah pribadi. Semua, sampai suatu malam, sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak bisa lagi disebut stres. Malam itu, Sinta duduk gelisah di ranjang, memandangi jendela kamar yang tertutup tirai. Angin tidak bertiup, namun tirai itu bergerak lembut seperti disentuh tangan tak terlihat. Wulan yang tengah membaca buku langsung berhenti dan menatap jendela.
Sin, kamu lihat itu? Sinta tidak menjawab. Tatapannya kosong, seakan berada di dunia lain. Perlahan, senyum muncul di wajahnya, senyum yang tidak pernah Wulan lihat sebelumnya. Senyum yang terlalu lebar, terlalu kaku, terlalu asing. Dia datang, bisik Sinta pelan. Siapa? Sin, Iwan. Wulan menelan ludah. Suasana tiba-tiba menjadi dingin, padahal belum lewat tengah malam. Bahkan suara jangkrik pun seperti hilang. Maksud kamu, Iwan ada di sini? Tanya Wulan dengan suara bergetar. Sinta mengangguk tanpa menoleh. Iya, dia ada di sana. Ia menunjuk sudut kamar. Wulan refleks menoleh, namun tidak ada apa-apa di sana. Hai, Wan, suara Sinta berubah lembut seperti sedang berbicara pada kekasih. Kamu kangen aku ya? Aku juga kangen. Wulan mendekat dan mengguncang bahu Sinta. Sin, sadarlah, nggak ada siapa-siapa di sini. Sinta menepis tangan Wulan dengan kasar, matanya berkaca-kaca. Ada, Lan, kamu nggak lihat dia? Ya, dia di sini, berdiri di sini. Tiba-tiba lampu kamar berkedip. Suara tawa lirih terdengar dari pojokan kamar, suara perempuan. Wulan langsung menjerit dan berlari keluar kamar. Ia memanggil orang tua Sinta sekeras mungkin. Bu, Pak, cepat ke kamar. Sinta kesurupan. Ayah dan ibu Sinta bergegas menuju kamar sambil membawa senter. Ketika mereka masuk, Sinta menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya merah berkaca-kaca, dan bibirnya tersenyum lebar tanpa sebab. Sin, nak, kamu kenapa? Suara ibunya Paro menahan takut. Sinta tidak menjawab. Ia memandangi ayah ibunya seolah mereka orang lain. Dia bilang jangan deket-deket aku, bisiknya. Kalian mengganggu. Siapa, nak? Sinta menunjuk sudut ruangan. Iwan. Ayah dan ibunya saling berpandangan, mulai menyadari ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar sakit mental. Itulah awal dari pengakuan mereka bahwa Sinta diganggu sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi Sinta semakin parah. Ia sulit tidur. Jika tidur pun, ia selalu mengigau memanggil nama Iwan. Suatu malam, Wulan terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari kamar mandi. Ia bangun dan masuk ke kamar mandi untuk memastikan. Namun ketika membuka pintu, ia menemukan Sinta berdiri di depan cermin, rambut acak-acakan, mata kosong, dan bibirnya berbisik. Iwan, aku ikut kamu, jangan tinggalin aku. Wulan hampir pingsan melihat pemandangan itu. Pada hari-hari berikutnya, Sinta tidak mau makan. Tubuhnya kurus drastis, tulangnya terlihat jelas, matanya cekung. Ia sering meringkuk seperti anak kecil sambil memeluk dirinya sendiri. Ibunya menangis setiap hari. Ayahnya hanya bisa diam, menatap anaknya yang perlahan kehilangan kewarasannya. Randy, yang mendapat kabar dari Wulan, langsung datang dari kota dengan mobilnya tanpa berpikir dua kali. Ketika sampai di rumah Sinta, ia nyaris tidak mengenali gadis yang pernah ia cintai. Sinta, panggil Randy lirih sambil memegang tangannya. Sinta membuka mata, wajahnya kosong. Ia menatap Randy dingin, lalu menepis tangannya. Aku nggak kenal kamu, Sinta, ini aku, Randy, tunangan kamu. Kamu lupa ya? Suara Randy bergetar. Sinta menatapnya lama, lalu perlahan berbisik. Kamu, siapa? Randy mundur selangkah. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Wulan memegang bahunya. Randy, ini sudah berlangsung cukup lama. Aku juga nggak ngerti lagi Sinta kenapa. Randy menatap Sinta lama. Kesedihan dalam matanya bercampur kecemasan. Ini bukan Sinta yang aku kenal. Ayah Sinta menghela napas dalam-dalam. Kami juga merasa ada yang aneh, nak Randy. Ini bukan sekadar stres. Kalian sudah bawa ke dokter? Sudah. Tapi dokter bilang tidak ada penyakit medis. Randy terdiam. Kemudian ia berkata dengan suara mantap. Saya punya guru, waktu saya mondok dulu. Beliau paham soal yang begini-begini. Saya panggil beliau, ya Pak, Bu. Ayah dan ibu Sinta saling pandang dan mengangguk. Baik,
"Nak, tolong, kami sudah tidak tahu harus bagaimana." 2 hari kemudian, Randy datang lagi ke rumah Sinta membawa seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya teduh, sorot matanya tajam namun lembut, dan ia membawa tas kecil berisi kitab serta beberapa botol air. "Inilah guru saya, Pak Hanan," ucap Randy. Pak Hanan masuk ke kamar tempat Sinta berbaring. Ia tidak langsung mendekat. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Sinta lama seperti bisa melihat sesuatu yang orang biasa tidak bisa lihat. Randy melihat wajah gurunya berubah menjadi serius. "Ada tanda bahaya," Pak Hanan perlahan berkata. "Anak ini tidak sendiri." Suasana kamar berubah hening. Ayah Sinta menahan napas. "Ada sosok perempuan berdiri di belakangnya," lanjut Pak Hanan. Wajahnya rusak, rambutnya panjang, dan di tangannya ia menggenggam bunga kantil. Ibunya langsung menjerit pelan dan menutup mulutnya. "Ya Allah!" Randy mengepalkan tangan, berusaha menahan rasa takut. "Apa maksudnya, Pak? Dia bukan hanya diganggu, tapi sudah dirasuki." Pak Hanan mulai merapal doa perlahan, sementara ayah dan Randy memegangi tubuh Sinta yang mulai bergetar. Begitu doa dimulai, tubuh Sinta menegang, lalu mengamuk hebat. Ia berteriak bukan dengan suaranya, tetapi suara perempuan dewasa, serak, penuh kebencian. "Berhenti, dia milikku." Randy tersentak mundur. Suara itu bukan suara Sinta. Pak Hanan tetap membaca doa, semakin cepat dan kuat. Sinta menggeliat di kasur seperti sedang ditahan tali tak terlihat. Ibunya menangis, memohon agar anaknya dilepaskan dari siksaan ini. Angin dingin tiba-tiba masuk ke kamar. Lampu berkedip, pintu depan rumah menutup dengan suara keras brak. Wulan menjerit ketakutan di luar kamar. Setelah ritual ruqyah yang keras itu, suasana rumah Sinta seakan berubah total. Udara yang sebelumnya berat, pekat, dan menekan, kini perlahan terasa lebih ringan. Namun, Sinta masih terbaring lemah, napasnya pelan, wajahnya pucat. Tubuhnya masih menggigil meski sudah diselimuti beberapa lapis kain. Ayah dan ibu Sinta duduk di tepi ranjang sambil menggenggam tangan putri mereka yang kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ibu Sinta sesekali mengusap keringat dingin di dahi anaknya sambil menahan tangis. Randy dan Wulan menunggu di luar kamar, wajah mereka tegang, memperhatikan Pak Hanan yang sedang memejamkan mata seperti sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa. Setelah beberapa menit hening, Pak Hanan membuka mata dan menghela napas panjang. "Alhamdulillah, gangguannya sudah melemah," ucapnya pelan. Ibunya Sinta langsung menangkupkan tangan. "Terima kasih, Pak Hanan, ya Allah, terima kasih." "Sabar, Bu," jawab Pak Hanan. "Ini baru langkah pertama, masih ada yang harus kita cari." "Ada apa lagi, Pak?" tanya ayah Sinta. "Sumbernya belum kita temukan." Randy melihat gurunya dengan dahi berkerut. "Bukannya jin itu sudah dikeluarkan dari tubuh Sinta?" Pak Hanan menggeleng perlahan. "Tidak sepenuhnya, ikatannya masih ada. Ada sesuatu dari dunia mereka yang mengikat jin itu pada tubuh Sinta." Randy menelan ludah. "Apa maksudnya?" "Biasanya," jawab Pak Hanan, "jika seseorang terkena pelet kembang kantil, maka ada media tertentu yang ditanam, disimpan, atau dikubur dekat dengan target." Ayah Sinta memandang sekeliling rumah. "Media, maksudnya benda gaib, Pak?" "Bukan gaib," jawab Pak Hanan, "tapi benda nyata yang digunakan sebagai perantara." Pak Hanan berjalan keluar kamar, melangkah ke halaman depan. Semua orang mengikuti dengan tegang. "Saya merasakan ada sesuatu di halaman ini," ucapnya sambil memejamkan mata. Ia berjalan pelan mengitari teras, seperti mencari arah. Akhirnya ia berhenti di satu titik tepat di depan pintu rumah. Pak Hanan menunjuk tanah itu. "Di sini, gali tempat ini." Tanah di titik itu tampak biasa saja. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada bekas galian, tidak ada kejanggalan apapun. Tapi Randy tidak ragu. Ia segera mengambil sekop yang disodorkan ayah Sinta dan mulai menggali.
Beberapa sekop tanah terangkat, tidak ada apa-apa. Hingga akhirnya, sekop Randy mengenai sesuatu yang keras. Duk, Randy berhenti. Arah tatapan semua orang langsung tertuju ke lubang itu. Dengan tangan gemetar, Randy berjongkok dan membersihkan tanah dengan tangan. Ia menarik keluar sebuah benda yang dibungkus kain putih kusam. Bungkusan itu kecil, sebesar genggaman tangan. Namun begitu diangkat, kainnya terasa dingin, seperti baru diambil dari air sumur. Astagfirullah, bisik ibunya Sinta sambil menutup mulut. Buka, perintah Pak Hanan. Randy mengangguk dan perlahan membuka simpul kain mori itu. Bau amis dan anyir langsung menyengat begitu kain terbuka. Dalam bungkusan itu terdapat 2 kuntum kembang kantil yang sudah mengering, sebuah foto Sinta yang dilumuri minyak hitam. Foto itu adalah foto Sinta saat di kafe, mengenakan seragam kerjanya. Namun wajahnya terlihat seperti sedang menangis. Randy menatap foto itu lama, matanya memerah menahan amarah dan sedih. Ini benar-benar pelet, suaranya bergetar. Pak Hanan mengangguk. Dan bukan pelet biasa. Ini pelet kembang kantil, yang paling kuat, paling kejam, dan paling sulit dihilangkan. Ibunya Sinta menjerit kecil. Siapa yang tega melakukan ini kepada anak saya? Semua orang terdiam. Wulan menggigit bibir, lalu perlahan berkata, Pak, kalau pelet itu harus dikubur dekat target, berarti pelakunya pasti orang kampung sini. Orang yang tahu rumah Sinta. Randy mengangguk, seseorang yang juga tahu cara melakukannya secara diam-diam. Perlahan, mereka saling pandang satu sama lain. Dan tanpa perlu mengucapkan, satu nama muncul bersamaan di pikiran mereka. Iwan. Hening tiba-tiba memenuhi halaman rumah. Ibunya Sinta duduk lemas di kursi kayu. Ya Allah, apa benar selama ini? Iwan. Ayah Sinta menatap tanah tempat bungkusan itu ditemukan. Dia sering datang dulu. Dia suka Sinta sejak kecil, tapi kami tidak pernah menyangka ia bisa berbuat sejauh ini. Wulan mengusap wajah. Aku sudah punya firasat buruk, tapi aku nggak pernah berani bilang. Randy mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. Pak Hanan menatap semua orang dan berkata dengan suara berat. Pelet ini bukan hanya mengikat hati, tapi juga membuka celah untuk jin pendamping masuk ke tubuh target. Jin itulah yang membuat Sinta melihat sosok Iwan di mana-mana. Ibunya terisak. Bagaimana cara menghilangkannya, Pak? Pak Hanan mengambil minyak zaitun dan korek api. Bungkus ini harus dibakar. Jika tidak, pengaruhnya akan kembali. Ia menyiram bungkusan itu dengan minyak. Kemudian dengan bacaan doa pelan, ia menyalakan korek api dan menjatuhkan ke bungkusan itu. Api langsung menyala besar. Asap hitam pekat naik ke udara, menyebarkan bau anyir yang menyengat. Randy memalingkan wajah sambil menahan amarahnya. Saat api membesar, terdengar suara mencicit halus, seperti suara seseorang menjerit dari jauh. Wulan menutup telinga. Apa itu? Jin yang mengikat peletnya, jawab Pak Hanan. Dia terbakar bersama medianya. Proses pembakaran berlangsung hampir 5 menit. Setelah api padam, yang tersisa hanya abu hitam. Randy memandang abu itu lama. Aku akan bawa Sinta sembuh, Pak. Aku nggak peduli sudah sejauh apa kerusakan yang dilakukan pelet ini. Aku akan jaga dia. Pak Hanan menepuk bahu Randy. Sinta bisa sembuh. Dia kuat, tapi perlu waktu. Dan yang paling penting, jangan biarkan dia bertemu dengan pelakunya. Saat itu, Wulan memotong dengan suara lirih. Pak, kita harus kasih tahu Sinta siapa pelakunya. Atau, biarkan dia tidak tahu. Pak Hanan menggeleng. Tidak, membebani pikirannya hanya akan membuat proses penyembuhan semakin sulit. Biarkan dia sembuh dulu. Biarkan jiwanya pulih. Keluarga Sinta mengangguk setuju. Namun tak lama setelah itu, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Semua orang menoleh. Ayah Sinta membuka pintu. Di ambang pintu berdiri 2 orang, pria dan wanita paruh baya. Wajah mereka terlihat lelah, mata sembab, dan tubuh sedikit membungkuk, seolah membawa beban yang sangat berat.
Mereka adalah orang tua Iwan. Wulan menegang. Randy memelototkan mata. Ibunya Sinta langsung berdiri dengan napas tertahan. Ayah Iwan menunduk dalam-dalam. Maafkan kami datang untuk meminta maaf atas apa yang anak kami perbuat kepada Sinta. Hening panjang menyelimuti ruangan. Pak Hanan memejamkan mata sebentar sebelum berkata, "Jadi, benar itu perbuatan Iwan." Ayah Iwan mengangguk perlahan. "Kami tidak tahu sampai Sinta jatuh sakit seperti ini, dan sekarang Iwan sudah tidak seperti dulu." Ibunya Iwan menangis terseduh-seduh. "Anak kami sekarang sedang sakaratul maut." Tubuhnya kurus, matanya melotot, tidak bisa bicara. Sepertinya ilmu yang dia pakai berbalik menyakitinya. Randy dan Wulan saling pandang. Ibunya Iwan melanjutkan, "Sebelum dia tidak bisa bicara lagi, dia hanya bilang satu hal kepada kami." Semua menunggu dengan napas tercekat. Ayah Iwan menatap Sinta yang masih lemah di dalam kamar sambil berkata, "Iwan sangat ingin bertemu Sinta untuk terakhir kalinya." Sejak kembali ke kampung, keadaan Sinta tampak memburuk dari hari ke hari. Awalnya keluarga mengira kelelahan dan tekanan pekerjaan di kota membuat Sinta drop, tetapi gejalanya terlalu aneh untuk dijelaskan oleh logika. Sinta semakin sering berbicara sendiri, kadang tertawa kecil tanpa sebab, kadang menangis terseduh-seduh seperti anak kecil kehilangan sesuatu. Wulan yang ikut mengamati dari dekat selalu merasa merinding setiap kali melihat perubahan drastis itu. Tetapi semua orang mengira ini hanyalah tekanan mental akibat pekerjaan dan masalah pribadi. Semua, sampai suatu malam, sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak bisa lagi disebut stres. Malam itu, Sinta duduk gelisah di ranjang, memandangi jendela kamar yang tertutup tirai. Angin tidak bertiup, namun tirai itu bergerak lembut seperti disentuh tangan tak terlihat. Wulan yang tengah membaca buku langsung berhenti dan menatap jendela. "Sin, kamu lihat itu?" Sinta tidak menjawab, tatapannya kosong, seakan berada di dunia lain. Perlahan, senyum muncul di wajahnya, senyum yang tidak pernah Wulan lihat sebelumnya. Senyum yang terlalu lebar, terlalu kaku, terlalu asing. "Dia datang," bisik Sinta pelan. "Siapa?" "Sin, Iwan." Wulan menelan ludah. Suasana tiba-tiba menjadi dingin, padahal belum lewat tengah malam. Bahkan suara jangkrik pun seperti hilang. "Maksud kamu, Iwan ada di sini?" tanya Wulan dengan suara bergetar. Sinta mengangguk tanpa menoleh. "Iya, dia ada di sana." Ia menunjuk sudut kamar. Wulan refleks menoleh, namun tidak ada apa-apa di sana. "Hai, Wan," suara Sinta berubah lembut seperti sedang berbicara pada kekasih. "Kamu kangen aku ya?" "Aku juga kangen." Wulan mendekat dan mengguncang bahu Sinta. "Sin, sadarlah, nggak ada siapa-siapa di sini." Sinta menepis tangan Wulan dengan kasar, matanya berkaca-kaca. "Ada, Lan, kamu nggak lihat dia?" "Ya, dia di sini, berdiri di sini." Tiba-tiba lampu kamar berkedip. Suara tawa lirih terdengar dari pojokan kamar, suara perempuan. Wulan langsung menjerit dan berlari keluar kamar. Ia memanggil orang tua Sinta sekeras mungkin. "Bu, Pak, cepat ke kamar." Sinta kesurupan. Ayah dan ibu Sinta bergegas menuju kamar sambil membawa senter. Ketika mereka masuk, Sinta menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya merah berkaca-kaca, dan bibirnya tersenyum lebar tanpa sebab. "Sin, nak, kamu kenapa?" Suara ibunya Paro menahan takut. Sinta tidak menjawab. Ia memandangi ayah ibunya seolah mereka orang lain. "Dia bilang jangan deket-deket aku," bisiknya. "Kalian mengganggu." "Siapa, nak?" Sinta menunjuk sudut ruangan. "Iwan." Ayah dan ibunya saling berpandangan, mulai menyadari ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar sakit mental. Itulah awal dari pengakuan mereka bahwa Sinta diganggu sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi Sinta semakin parah. Ia sulit tidur. Jika tidur pun, ia selalu mengigau memanggil nama Iwan. Suatu malam,
Wulan terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari kamar mandi. Ia bangun dan masuk ke kamar mandi untuk memastikan. Namun ketika membuka pintu, ia menemukan Sinta berdiri di depan cermin, rambut acak-acakan, mata kosong, dan bibirnya berbisik. "Iwan, aku ikut kamu, jangan tinggalin aku." Wulan hampir pingsan melihat pemandangan itu. Pada hari-hari berikutnya, Sinta tidak mau makan. Tubuhnya kurus drastis, tulangnya terlihat jelas, matanya cekung. Ia sering meringkuk seperti anak kecil sambil memeluk dirinya sendiri. Ibunya menangis setiap hari. Ayahnya hanya bisa diam, menatap anaknya yang perlahan kehilangan kewarasannya. Randy, yang mendapat kabar dari Wulan, langsung datang dari kota dengan mobilnya tanpa berpikir dua kali. Ketika sampai di rumah Sinta, ia nyaris tidak mengenali gadis yang pernah ia cintai. "Sinta," panggil Randy lirih sambil memegang tangannya. Sinta membuka mata, wajahnya kosong. Ia menatap Randy dingin, lalu menepis tangannya. "Aku nggak kenal kamu, Sinta, ini aku, Randy, tunangan kamu. Kamu lupa ya?" Suara Randy bergetar. Sinta menatapnya lama, lalu perlahan berbisik, "Kamu, siapa?" Randy mundur selangkah. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Wulan memegang bahunya. "Randy, ini sudah berlangsung cukup lama. Aku juga nggak ngerti lagi Sinta kenapa." Randy menatap Sinta lama. Kesedihan dalam matanya bercampur kecemasan. "Ini bukan Sinta yang aku kenal." Ayah Sinta menghela napas dalam-dalam. "Kami juga merasa ada yang aneh, nak Randy. Ini bukan sekadar stres. Kalian sudah bawa ke dokter?" "Sudah, tapi dokter bilang tidak ada penyakit medis." Randy terdiam. Kemudian ia berkata dengan suara mantap, "Saya punya guru, waktu saya mondok dulu. Beliau paham soal yang begini-begini." Saya panggil beliau, "Ya Pak, Bu." Ayah dan Ibu Sinta saling pandang dan mengangguk. "Baik, nak, tolong, kami sudah tidak tahu harus bagaimana." 2 hari kemudian, Randy datang lagi ke rumah Sinta membawa seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Wajahnya teduh, sorot matanya tajam namun lembut, dan ia membawa tas kecil berisi kitab serta beberapa botol air. "Inilah guru saya, Pak Hanan," ucap Randy. Pak Hanan masuk ke kamar tempat Sinta berbaring. Ia tidak langsung mendekat. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Sinta lama seperti bisa melihat sesuatu yang orang biasa tidak bisa lihat. Randy melihat wajah gurunya berubah menjadi serius. "Ada tanda bahaya." Pak Hanan perlahan berkata, "Anak ini tidak sendiri." Suasana kamar berubah hening. Ayah Sinta menahan napas. "Ada sosok perempuan berdiri di belakangnya," lanjut Pak Hanan. Wajahnya rusak, rambutnya panjang, dan di tangannya ia menggenggam bunga kantil. Ibunya langsung menjerit pelan dan menutup mulutnya. "Ya Allah!" Randy mengepalkan tangan, berusaha menahan rasa takut. "Apa maksudnya, Pak?" Dia bukan hanya diganggu, tapi sudah dirasuki. Pak Hanan mulai merapal doa perlahan, sementara ayah dan Randy memegangi tubuh Sinta yang mulai bergetar. Begitu doa dimulai, tubuh Sinta menegang, lalu mengamuk hebat. Ia berteriak bukan dengan suaranya, tetapi suara perempuan dewasa, serak, penuh kebencian. "Berhenti, dia milikku." Randy tersentak mundur. Suara itu bukan suara Sinta. Pak Hanan tetap membaca doa, semakin cepat dan kuat. Sinta menggeliat di kasur seperti sedang ditahan tali tak terlihat. Ibunya menangis, memohon agar anaknya dilepaskan dari siksaan ini. Angin dingin tiba-tiba masuk ke kamar. Lampu berkedip, pintu depan rumah menutup dengan suara keras brak. Wulan menjerit ketakutan di luar kamar. Setelah ritual ruqyah yang keras itu, suasana rumah Sinta seakan berubah total. Udara yang sebelumnya berat, pekat, dan menekan, kini perlahan terasa lebih ringan. Namun, Sinta masih terbaring lemah, napasnya pelan, wajahnya pucat. Tubuhnya masih menggigil meski sudah diselimuti beberapa lapis kain.
Ayah dan Ibu Sinta duduk di tepi ranjang sambil menggenggam tangan putri mereka yang kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ibu Sinta sesekali mengusap keringat dingin di dahi anaknya sambil menahan tangis. Randy dan Wulan menunggu di luar kamar. Wajah mereka tegang, memperhatikan Pak Hanan yang sedang memejamkan mata seperti sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa. Setelah beberapa menit hening, Pak Hanan membuka mata dan menghela napas panjang. Alhamdulillah, gangguannya sudah melemah, ucapnya pelan. Ibunya Sinta langsung menangkupkan tangan. Terima kasih, Pak Hanan, ya Allah, terima kasih. Sabar, Bu, jawab Pak Hanan. Ini baru langkah pertama, masih ada yang harus kita cari. Ada apa lagi, Pak? Tanya ayah Sinta. Sumbernya belum kita temukan. Randy melihat gurunya dengan dahi berkerut. Bukannya jin itu sudah dikeluarkan dari tubuh Sinta? Pak Hanan menggeleng perlahan. Tidak sepenuhnya, ikatannya masih ada. Ada sesuatu dari dunia mereka yang mengikat jin itu pada tubuh Sinta. Randy menelan ludah. Apa maksudnya? Biasanya, jawab Pak Hanan, jika seseorang terkena pelet kembang kantil, maka ada media tertentu yang ditanam, disimpan, atau dikubur dekat dengan target. Ayah Sinta memandang sekeliling rumah. Media, maksudnya benda gaib, Pak? Bukan gaib, jawab Pak Hanan. Tapi benda nyata yang digunakan sebagai perantara. Pak Hanan berjalan keluar kamar, melangkah ke halaman depan. Semua orang mengikuti dengan tegang. Saya merasakan ada sesuatu di halaman ini, ucapnya sambil memejamkan mata. Ia berjalan pelan mengitari teras, seperti mencari arah. Akhirnya ia berhenti di satu titik tepat di depan pintu rumah. Pak Hanan menunjuk tanah itu. Di sini, gali tempat ini. Tanah di titik itu tampak biasa saja. Tidak ada tanda-tanda aneh. Tidak ada bekas galian. Tidak ada kejanggalan apapun. Tapi Randy tidak ragu. Ia segera mengambil sekop yang disodorkan ayah Sinta dan mulai menggali. Beberapa sekop tanah terangkat, tidak ada apa-apa. Hingga akhirnya, sekop Randy mengenai sesuatu yang keras. Duk, Randy berhenti. Arah tatapan semua orang langsung tertuju ke lubang itu. Dengan tangan gemetar, Randy berjongkok dan membersihkan tanah dengan tangan. Ia menarik keluar sebuah benda yang dibungkus kain putih kusam. Bungkusan itu kecil, sebesar genggaman tangan. Namun begitu diangkat, kainnya terasa dingin, seperti baru diambil dari air sumur. Astagfirullah, bisik ibunya Sinta sambil menutup mulut. Buka, perintah Pak Hanan. Randy mengangguk dan perlahan membuka simpul kain mori itu. Bau amis dan anyir langsung menyengat begitu kain terbuka. Dalam bungkusan itu terdapat 2 kuntum kembang kantil yang sudah mengering, sebuah foto Sinta yang dilumuri minyak hitam. Foto itu adalah foto Sinta saat di kafe, mengenakan seragam kerjanya. Namun wajahnya terlihat seperti sedang menangis. Randy menatap foto itu lama, matanya memerah menahan amarah dan sedih. Ini benar-benar pelet, suaranya bergetar. Pak Hanan mengangguk, dan bukan pelet biasa. Ini pelet kembang kantil, yang paling kuat, paling kejam, dan paling sulit dihilangkan. Ibunya Sinta menjerit kecil. Siapa yang tega melakukan ini kepada anak saya? Semua orang terdiam. Wulan menggigit bibir, lalu perlahan berkata, Pak, kalau pelet itu harus dikubur dekat target, berarti pelakunya pasti orang kampung sini. Orang yang tahu rumah Sinta. Randy mengangguk, seseorang yang juga tahu cara melakukannya secara diam-diam. Perlahan, mereka saling pandang satu sama lain. Dan tanpa perlu mengucapkan, satu nama muncul bersamaan di pikiran mereka. Iwan. Hening tiba-tiba memenuhi halaman rumah. Ibunya Sinta duduk lemas di kursi kayu. Ya Allah, apa benar selama ini? Iwan. Ayah Sinta menatap tanah tempat bungkusan itu ditemukan. Dia sering datang dulu. Dia suka Sinta sejak kecil, tapi kami tidak pernah menyangka ia bisa berbuat sejauh ini. Wulan mengusap wajah. Aku sudah punya firasat buruk, tapi aku nggak pernah berani bilang.
Randy mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. Pak Hanan menatap semua orang dan berkata dengan suara berat. Pelet ini bukan hanya mengikat hati, tapi juga membuka celah untuk jin pendamping masuk ke tubuh target. Jin itulah yang membuat Sinta melihat sosok Iwan di mana-mana. Ibunya terisak. Bagaimana cara menghilangkannya, Pak? Pak Hanan mengambil minyak zaitun dan korek api. Bungkus ini harus dibakar. Jika tidak, pengaruhnya akan kembali. Ia menyiram bungkusan itu dengan minyak. Kemudian dengan bacaan doa pelan, ia menyalakan korek api dan menjatuhkan ke bungkusan itu. Api langsung menyala besar. Asap hitam pekat naik ke udara, menyebarkan bau anyir yang menyengat. Randy memalingkan wajah sambil menahan amarahnya. Saat api membesar, terdengar suara mencicit halus, seperti suara seseorang menjerit dari jauh. Wulan menutup telinga. Apa itu? Jin yang mengikat peletnya, jawab Pak Hanan. Dia terbakar bersama medianya. Proses pembakaran berlangsung hampir 5 menit. Setelah api padam, yang tersisa hanya abu hitam. Randy memandang abu itu lama. Aku akan bawa Sinta sembuh, Pak. Aku nggak peduli sudah sejauh apa kerusakan yang dilakukan pelet ini. Aku akan jaga dia. Pak Hanan menepuk bahu Randy. Sinta bisa sembuh. Dia kuat, tapi perlu waktu. Dan yang paling penting, jangan biarkan dia bertemu dengan pelakunya. Saat itu, Wulan memotong dengan suara lirih. Pak, kita harus kasih tahu Sinta siapa pelakunya. Atau, biarkan dia tidak tahu? Pak Hanan menggeleng. Tidak, membebani pikirannya hanya akan membuat proses penyembuhan semakin sulit. Biarkan dia sembuh dulu. Biarkan jiwanya pulih. Keluarga Sinta mengangguk setuju. Namun tak lama setelah itu, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Semua orang menoleh. Ayah Sinta membuka pintu. Di ambang pintu berdiri 2 orang, pria dan wanita paruh baya. Wajah mereka terlihat lelah, mata sembab, dan tubuh sedikit membungkuk, seolah membawa beban yang sangat berat. Mereka adalah orang tua Iwan. Wulan menegang. Randy memelototkan mata. Ibunya Sinta langsung berdiri dengan napas tertahan. Ayah Iwan menunduk dalam-dalam. Maafkan kami datang untuk meminta maaf atas apa yang anak kami perbuat kepada Sinta. Hening panjang menyelimuti ruangan. Pak Hanan memejamkan mata sebentar sebelum berkata, jadi, benar itu perbuatan Iwan. Ayah Iwan mengangguk perlahan. Kami tidak tahu sampai Sinta jatuh sakit seperti ini, dan sekarang Iwan sudah tidak seperti dulu. Ibunya Iwan menangis terseduh-seduh. Anak kami sekarang sedang sakaratul maut. Tubuhnya kurus, matanya melotot, tidak bisa bicara, sepertinya ilmu yang dia pakai berbalik menyakitinya. Randy dan Wulan saling pandang. Ibunya Iwan melanjutkan, sebelum dia tidak bisa bicara lagi, dia hanya bilang satu hal kepada kami. Semua menunggu dengan napas tercekat. Ayah Iwan menatap Sinta yang masih lemah di dalam kamar sambil berkata, Iwan sangat ingin bertemu Sinta untuk terakhir kalinya. Keheningan setelah pengakuan kedua orang tua Iwan terasa begitu menekan. Tak ada seorang pun yang berani bicara. Hanya suara isak lirih dari ibunya Iwan yang terdengar, bercampur dengan hembusan angin sore yang masuk dari sela jendela. Ibunya Sinta berdiri tanpa suara. Kedua tangannya gemetar memegang ujung kerudungnya. Ayah Sinta mencoba berdiri tegak. Namun sorot matanya menunjukkan bagaimana hatinya dilanda badai. Randy berdiri paling dekat dengan pintu, wajahnya tegang namun matanya dipenuhi rasa iba. Meski amarah pernah memenuhi dadanya ketika mengetahui Iwanlah penyebab keadaan Sinta, namun melihat wajah kedua orang tua Iwan yang memohon seperti itu, amarah itu perlahan luluh. Masuklah, Pak, Bu, ucap ayah Sinta akhirnya. Kedua orang tua Iwan melangkah masuk dengan langkah pelan, seolah setiap langkah adalah beban. Kami datang bukan untuk membela Iwan, ujar ayahnya Iwan dengan suara lemah. Kami tahu apa yang dia lakukan itu salah. Sangat salah. Kami hanya ingin meminta maaf sebesar-besarnya.
Istri Iwan mengusap air matanya. Kami tidak tahu apa-apa, sampai semuanya terlambat, sampai anak kami sakit seperti itu. Randy mengepalkan tangan, bukan karena marah, tetapi karena menahan sedih melihat betapa hancurnya keluarga itu. Wulan menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Bu, Pak, sekarang Iwan bagaimana? Ibunya menutup wajahnya sambil menangis. Tubuhnya kurus, tinggal kulit dan tulang, perutnya membesar. Matanya melotot, dia tidak bisa bicara, hanya bisa menangis. Ayah Sinta duduk perlahan, seolah lututnya tak mampu menahan bobot informasi itu. Kemudian ayah Iwan berkata lirih. Sebelum dia tidak bisa bicara, Iwan berbisik kepada kami, dia ingin bertemu Sinta untuk terakhir kalinya. Semua yang ada di ruang tamu memandang kamar Sinta yang pintunya masih setengah terbuka. Pak Hanan yang sejak tadi diam mengamati, akhirnya angkat bicara. Kalau Iwan ingin minta maaf, dan Sinta sudah lebih stabil, saya sarankan penuhi permintaan itu. Ibunya Sinta menatap Pak Hanan. Tapi, apa tidak membahayakan kondisi Sinta, Pak? Tidak, jawab Pak Hanan. Justru, hanya dua kemungkinan terjadi. Sinta akan menutup luka hatinya. Atau, roh yang mengganggu selama ini akan pergi sepenuhnya. Randy menatap pintu kamar Sinta lama. Aku akan antar Sinta. Semua mata tertuju kepadanya. Kita ke sana besok, ujarnya mantap. Esoknya, perjalanan menuju rumah Iwan terasa sangat panjang. Mobil Randy melaju pelan melewati jalanan kampung yang sunyi. Ayah dan ibu Sinta duduk di belakang, sementara Sinta duduk di kursi depan bersama Randy. Sinta sudah mulai sadar dan bisa bicara lebih baik, namun matanya masih terlihat lemah. Ia tidak banyak bicara, sesekali ia menatap keluar jendela, melihat pepohonan yang berlari mundur perlahan. Sinta, Randy memanggil lembut. Kamu yakin siap? Sinta tidak langsung menjawab. Ia menggenggam jari-jari tangannya yang saling meremas. Aku nggak tahu, Ren. Di dalam hati aku, ada rasa sedih. Tapi juga, ada rasa kasihan. Randy tersenyum tipis. Tidak apa-apa, yang penting kamu tidak sendiri. Sinta menoleh perlahan, menatap wajah Randy. Makasih ya, Ren. Randy tersenyum hangat. Aku selalu ada, Sin. Beberapa jam perjalanan, mereka sampai di sebuah rumah kecil di kota lain, rumah kakek dan nenek Iwan. Suasananya sepi, dindingnya terlihat kusam, dan halaman dipenuhi dedaunan yang berguguran. Ketika mobil berhenti, kedua orang tua Iwan keluar menyambut. Terima kasih sudah datang, suara ayah Iwan bergetar. Mereka mempersilakan Randy, Sinta, dan kedua orang tua Sinta masuk. Ruang tengah rumah itu lembab dan redup. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma kayu tua. Di sudut ruangan, terlihat sebuah ranjang besi dengan kasur tipis. Dan di sana, berbaringlah Iwan. Tubuhnya sangat kurus, hampir seperti hanya tulang yang dibungkus kulit. Matanya melotot lebar seakan menahan rasa sakit yang luar biasa. Dadanya naik turun cepat, perutnya membesar tidak wajar. Sinta menutup mulutnya, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ya Allah, bisiknya. Randy berdiri sedikit di belakang, menahan getaran di tangannya. Iwan bergerak pelan, matanya seperti mencari-cari seseorang. Ketika ia melihat Sinta, bola matanya bergerak cepat. Seolah ia ingin tersenyum tapi tubuhnya tak mampu. Sinta melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat. Setiap detik menambah sesak di dadanya. Ia duduk di samping ranjang dan menggenggam tangan Iwan yang dingin, sangat dingin. Iwan, suara Sinta bergetar. Aku di sini. Mata Iwan berkaca-kaca. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Meski tubuhnya diam, matanya berbicara dengan sangat jelas. Maafkan aku. Sinta menangis lebih keras. Iwan, suaranya bergetar. Aku sudah maafin kamu. Dari hati aku yang paling dalam. Air mata Iwan mengalir makin deras. Aku nggak dendam, lanjut Sinta sambil menangis. Aku cuma sedih.
kenapa kamu harus pakai jalan itu? Iwan menatapnya, wajahnya menunjukkan rasa menyesal yang tak mampu ia ucapkan. Sinta membungkuk, berbisik di telinganya. Aku maafin kamu, Wan. Beneran, kalau aku ada salah, aku juga minta maaf. Begitu kata itu terucap, tubuh Iwan tiba-tiba kejang. Ibunya menjerit, astagfirullah. Iwan. Ayahnya berusaha memegang tubuh anaknya yang gemetar hebat. Randy menarik Sinta ke belakang dengan cepat. Sini, kamu mundur. Iwan terengah-engah, napasnya tersengal. Matanya menatap Sinta tanpa berkedip, seolah ingin melihat untuk terakhir kalinya. Dan kemudian, hening, tubuh Iwan terkulai. Kepalanya miring sedikit ke kanan. Ibunya menjerit histeris dan jatuh pingsan. Ayah Iwan menunduk sambil menangis pecah-pecah. Randy memejamkan mata. Ayah dan ibu Sinta menutupi wajah mereka. Sinta berdiri kaku, air mata terus mengalir tanpa henti. Iwan sudah meninggal, bisik Pak Hanan yang baru saja tiba menyusul mobil mereka. Kematian itu terasa berat, penuh penyesalan, dan penuh luka, sebuah akhir dari cinta yang salah jalan. Pemakaman Iwan dilakukan hari itu juga, sesuai adat keluarga. Randy dan Sinta ikut mengantar sampai liang lahat. Ketika tanah terakhir ditumpahkan, angin berhembus lembut. Sinta berdiri lama memandang kubur Iwan. Wulan yang ikut dari kampung memeluk bahunya. Sudahlah, Sin, semua sudah selesai. Sinta mengangguk, tapi matanya masih merah. Dia cuma salah memilih jalan, dan dia membayar mahal. Randy menggenggam tangan Sinta. Kita pulang, ya. Sinta mengangguk pelan. Hari-hari setelah pemakaman, Sinta perlahan membaik. Setelah media pelet dimusnahkan dan setelah Sinta memaafkan Iwan, semua tanda-tanda gangguan di tubuhnya perlahan hilang. Ia tidak lagi melihat bayangan, tidak lagi mendapat mimpi buruk, tidak ada suara yang memanggilnya, tidak ada rasa rindu yang tidak wajar. Yang tersisa hanyalah rasa lega dan kesedihan yang pelan-pelan sembuh. Sinta menjalani ruqyah rutin, dibimbing oleh Pak Hanan. Setiap hari, ia juga mulai memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, salat tepat waktu, membaca doa sebelum tidur, dan tidak lagi meninggalkan wirid yang disarankan. Randy selalu menemani setiap sesi ruqyah. Ia duduk diam, memegang tangan Sinta, menjadi penopang yang tenang. Kadang Sinta menangis setelah ruqyah. Kenapa hidupku harus begini, Ren? Kenapa harus serumit ini? Randy selalu menjawab hal yang sama. Karena Allah tahu kamu kuat. Kamu bukan korban, Sin. Kamu pemenang. Kalimat itu membantu Sinta mengembalikan dirinya sedikit demi sedikit. Bersama waktu, tubuhnya mulai mengisi. Wajahnya kembali bercahaya. Senyumnya perlahan kembali muncul. Sinta bangkit pelan, tapi pasti. Dan Randy tetap di sisinya sepanjang waktu. Bab 9. Pernikahan yang diberkahi. Waktu berjalan pelan namun pasti. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Sinta, tidak ada yang ingin terburu-buru mengambil keputusan besar. Baik keluarga Sinta maupun keluarga Randy sepakat untuk menunda pernikahan mereka sampai Sinta benar-benar pulih, bukan hanya dari gangguan gaib, tetapi juga dari luka batin yang ia alami. Hari-hari berikutnya menjadi masa penyembuhan bagi Sinta. Ia belajar berdamai dengan kehilangan, belajar memaafkan masa lalu, dan belajar menerima bahwa kebahagiaan tidak selalu datang melalui jalan yang mudah. Yang terpenting, ia belajar bahwa cinta sejati bukan yang memaksa, melainkan yang merawat. Beberapa bulan kemudian, suasana rumah Sinta berubah menjadi lebih hidup. Ia sudah kembali tersenyum, membantu ibunya di warung, dan sesekali ikut ayahnya ke sawah seperti dulu. Wulan sering datang ke rumah hanya untuk menemani Sinta bercerita tentang masa depan, tentang pekerjaannya di kota yang sempat ia tinggalkan, dan tentang Randy, lelaki yang tetap setia menemaninya bahkan saat dunia Sinta runtuh. Sementara itu, Randy juga pulang pergi dari kota ke desa setiap akhir pekan hanya untuk melihat perkembangan Sinta. Tidak ada paksaan, tidak ada desakan. Ia hanya ingin berada di sisi Sinta.
Dan itu membuat hati Sinta meleleh sedikit demi sedikit. Pada suatu sore yang cerah, ketika Sinta sedang menyapu halaman, Randy datang dengan senyum lelehnya yang khas. "Sinta," panggilnya lembut. Sinta menoleh sambil tersenyum. "Ren, kamu datang." Randy berdiri di sampingnya sambil menggosok tengkuknya sendiri, kebiasaan ketika ia gugup. "Sinta, aku boleh bicara sebentar?" Sinta mengangguk. Mereka duduk di bangku kayu bawah pohon belimbing. Hening beberapa saat. Randy kemudian berkata pelan namun mantap. "Aku sudah lihat kamu jatuh. Aku lihat kamu bangkit. Dan aku bersyukur kamu kembali seperti dulu." Ia menarik napas panjang. "Kalau kamu siap, aku ingin melanjutkan niat kita yang dulu." Sinta terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Aku nggak mau memaksa. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku masih ingin menikah dengan kamu, Sinta." Sinta menunduk, tangannya bergetar. Rasanya seperti mimpi. Setelah semua kejadian suram itu, setelah ia kehilangan arah, setelah ia merasa dirinya tidak layak dicintai, Randy masih ada di sana. Menunggu, menjaga, mencintai. Ia mengangkat wajahnya dan menatap Randy lirih. "Aku siap, Ren, aku siap sekarang." Randy tersenyum lega, senyum paling hangat yang pernah Sinta lihat. Persiapan pernikahan pun dimulai. Kali ini semuanya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi aura gelap yang mengintai, tidak ada suara gaib yang mengganggu, tidak ada mimpi buruk yang menghantui. Rumah Sinta terasa terang, seperti dibersihkan oleh doa-doa yang tiada henti. Ayah Sinta selalu berkata, "Kalau kita mendekat pada Allah, maka semua gangguan akan pergi." Dan Sinta percaya. Ia mengikuti pengajian rutin di rumah tetangga, memperbaiki bacaan Al-Qurannya, dan setiap malam mengaji bersama ibunya. Perlahan, ia merasa dirinya semakin kuat, lahir dan batin. Randy juga berbicara kepada kedua orang tuanya. Mereka menerima Sinta dengan hangat, tanpa syarat. Mereka tahu perjalanan cinta anaknya tidak mudah. Namun mereka juga tahu bahwa cinta sejati diuji bukan oleh kebahagiaan, tetapi oleh kesulitan. Meski demikian, tidak semua orang desa bisa melupakan kejadian masa lalu. Beberapa tetangga masih sering berbisik pelan. "Itu loh, Sinta yang kemarin diganggu jin." "Iya," pelet katanya, "kasihan, tapi alhamdulillah sekarang sudah pulih." Sinta mendengarnya, namun dia tidak marah. Ia hanya tersenyum. "Biarlah mereka bicara, yang penting aku sudah sembuh." Dan benar, tidak ada yang bisa merusak hatinya lagi. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Hari pernikahan Sinta dan Randy. Sejak pagi, rumah Sinta sudah dipenuhi tamu yang datang membantu. Para tetangga memasak di dapur, ibu-ibu mempersiapkan kue dan minuman, sementara beberapa pemuda mendirikan tenda panjang di halaman. Sinta duduk di kamar dengan busana pengantin Jawa yang indah. Tangannya bergetar pelan melihat pantulan dirinya di cermin. Wulan berdiri di belakangnya, memegangi bahu Sinta. "Cantik banget, Sin." Sinta tersenyum malu. "Aku deg-degan." "Itu tandanya kamu bahagia." Wulan tersenyum. "Kamu udah melalui banyak hal, Sin. Sekarang waktunya kamu bahagia." Sinta memegang tangan sahabatnya itu erat-erat. "Terima kasih ya, Lan. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu apa jadinya." Wulan menahan tangis. "Aku selalu di samping kamu, Sin." Ketika akad nikah dimulai, Randy duduk di depan penghulu dengan pakaian adat Jawa berwarna putih gading. Wajahnya tegang, tapi penuh keyakinan. Di belakangnya berdiri ayah dan ibunya. Sementara di ruangan berbeda, Sinta menunggu dengan hati berdebar. "Randy Pratama," penghulu memulai, "apakah engkau bersedia menikahi Sinta Desiana binti Kuswanto dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 5 gram dibayar tunai?" Randy menarik napas, lalu menjawab dengan suara mantap. "Saya bersedia." Ijab kabul berlangsung hanya sekali ucap. Jernih, tegas, dan saksi pun mengatakan, "Sah." Tamu-tamu bersorak pelan. Ayah Sinta menangis tanpa suara. Ibu Sinta memeluknya erat. Sementara di kamar, Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan,
air mata haru mengalir tanpa dapat ditahan. Ketika Randy masuk ke kamar untuk menjemput istrinya, Sinta berdiri perlahan. Randy menatapnya dengan kagum, seakan melihat bidadari. Seluruh kesedihan dan kepahitan yang pernah mereka lalui terhapus oleh momen pencerahan ini. Mereka duduk berdampingan, dan untuk pertama kalinya sebagai suami istri, Randy meraih tangan Sinta dan memberinya kecupan kecil. Sinta, terima kasih, sudah kembali. Sinta menatap Randy dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih sudah menunggu, dan tidak meninggalkan aku. Mereka saling tersenyum. Senyum yang penuh cinta, penuh keikhlasan, penuh harapan baru. Malam harinya, setelah tamu-tamu pulang, Sinta duduk di beranda rumah sendirian. Bulan purnama menggantung di langit dengan sinarnya yang lembut. Sinta memandang bulan sambil menahan rasa haru. Suara langkah kaki mendekat. Randy duduk di sampingnya. Sendiri aja, tanya Randy. Hanya, mengingat semuanya. Sinta tersenyum kecil. Kita sudah melalui banyak hal, ya? Randy mengangguk pelan. Tapi yang penting, kita melewatinya bersama. Sinta menatap Randy. Aku ingin hidupku tenang mulai sekarang. Randy menepuk tangan Sinta. Insya Allah, Sin, kita mulai hidup baru. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma bunga kantil yang ditanam ibunya Sinta di halaman belakang sebagai penanda bahwa masa lalu telah terkubur dan masa depan telah lahir. Di saat itu, Sinta memejamkan mata, menarik napas panjang, dan merasa penuh syukur. Ia telah melalui kegelapan yang dalam. Ia telah ditarik dari jurang kehilangan jati diri. Ia telah disembuhkan, secara jasmani maupun rohani. Dan kini, dengan tangan Randy menggenggam tangannya erat-erat, Sinta akhirnya melangkah ke masa depan yang cerah. Meninggalkan bayang-bayang masa lalu untuk selamanya. Dan dengan ini, perjalanan kita dalam kisah kali ini telah usai. Terima kasih banyak kepada para pendengar setia di Chefles Channel serta pembaca di chefles.com yang telah menyaksikan dan membaca kisah ini sampai tuntas. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dengan menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share agar kisah ini bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.